Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 10. 8 baris dari bawah ke atas. Kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, di dalam mempelajari fikih kita akan menghadapi perbedaan pendapat para ulama. Catat baik-baik di ilmu fikih. Kalau terjadi perbedaan pendapat di ilmu tauhid, tinggalkan. Karena itu akan memunculkan kesyirikan dan kekufuran. Dalam membahas ilmu, apabila kita membahas ilmu fikih, pasti akan menghadapi banyak perbedaan para ulama. Kalau mempelajari ilmu tauhid, ilmu keyakinan, terjadi perbedaan pendapat, tinggalkan. Karena berakibat kepada kekufuran atau kekafiran dan kemusyrikan di bidang tauhid. Kalau di bidang fikih, kenapa terjadi perbedaan pendapat? Ini berbicara tentang hukum dan kondisi. Kita ambil contoh. Imam Hanafi, beliau mewajibkan membasuh kepala, menyapu kepala enggak, tapi kepala semuanya harus dibasahkan. Imam Hanafi. Kalau dia ikut Imam Hanafi di ketika dia menyapu kepala seperti ini, tidak usah. Harus sebagian kepala, karena dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum. Ru'us itu jamak, berarti keseluruhan kepala, bukan sebagian kepala. Imam Hanafi ribet kalau ibu-ibu rambutnya panjang. Pian gimana? Kalau sebagian kepala basah kuliah, mungkin praktikkan waktu bulan puasa, harinya panas. Imam Hanafi mewajibkan sebagian kepala. Imam Syafi'i mewajibkan sebagian kepala. Tidak ada perbedaan. Kata Imam Syafi'i, yang penting di kepala selesai. Kalimat ru'us, nah Imam Hanafi seluruh kepala. Karena itu jamak. Jamak itu minimal 3. Kalau jamak kepala, ini kepala, semua ini kepala. Berarti Imam Hanafi memahami dari jamak. Jamak dalam bahasa Arab, ru'us itu jamak, rasul mufrad, isim mufrad. Itu dalam sastra Arab atau gramatika bahasa Arab. Nah, lalu apabila Imam Hanafi seluruh kepala, kasihan ibu-ibu, pasti basah kepalanya tuh sampai rambut tuh sama aja ibu-ibu keremas lehernya. Di mana Imam Hanafi ini basisnya di mana? Di daerah Basrah, Irak. Bagaimana cuaca daerah Irak dengan cuaca Indonesia? Terjadi perbedaan karena di sana panas, lebih panas dari Indonesia. Kemudian di Asia Tenggara banyak pengikut Imam Syafi'i, termasuk Hadramaut, termasuk Palestina. Asia Tenggara rata-rata mayoritas bermadzhab Syafi'i. Apalagi di Indonesia. Pesantren-pesantren di Indonesia rata-rata mengajarkan madzhab Syafi'i karena ulama kita terdahulu termasuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Ghazali ini.
Syekh Muhammad Arsyad Al-Badri menguasai semua mazhab. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Beliau pulang, nah ini akhlak namanya. Beliau pulang disuruh oleh gurunya Syekh Sulaiman Qurdi, guru fikihnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Badri. Disuruh pulang oleh gurunya Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Disambut oleh kerajaan Banjar, dijadikan ulama di kerajaan Banjar. Lalu Raja Banjar meminta kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Badri untuk mengarang kitab fikih. Supaya jangan terjadi perbedaan pendapat, maka muncullah kitab Sabilul Muhtadi. Diabadikan, diharumkan ini kitab lewat nama masjid di kota Banjarmasin. Sabilul Muhtadi. Nah ini negara Malaysia termasuk Brunei Darussalam. Bahkan negara Brunei Darussalam belum 2 hari di Brunei Darussalam itu keliling. Ternyata Raja Sultan Brunei memutuskan fikih referensi negara kita Sabilul Muhtadi. Supaya jangan simpang siur pemahaman. Ada mazhab Hanafi kena bingung. Mazhab Hanafi di daerah Masyarakat Irak. Di bawah Banjar Baru bingung. Padahal Datuk Kalpai ahli. Tapi aku berada di Kalimantan Selatan. Akhirnya Datuk Kalpai dari kerajaan Banjar mengarang kitab Sabilul Muhtadi. Bukan kehendak Datuk, karena ketawadukan Datuk menunggu dari perintah kerajaan. Ini akhlaknya Datuk Kalpai. Nah, penting nang hadir. Kalau anak yang sekolah dimanapun sekolah, pulang ke kampung halaman, ikuti pahaman ulama di kampung. Jangan beda-bedain kedua. Ikuti pahaman ulama di kampung. Kita dari kampung. Dan ini Pak Ibu setelah keluar daerah, mengaji di suatu daerah, pulang ke kampung, manimbaki orang berhukum haram, aguluan seorang berhukum. Kasihan guru karena tembak murid, haram berhukum ujar. Ini udah ibu, maaf, hanya al-fakir mengalami orang itu disuruh guru. Jadi temui guru itu bahwa kitab Sab'ah Kutubul Mufidah khilafiyah, terjadi perbedaan pendapat syu'ubul lughah tentang masalah hukum. Nah ini khilafiyah. Mungkin daerah lain mengharamkan berhukum karena buku sudah dicari. Ulun bukan menghalalkan berhukum, ulun pun bukan mengharamkan berhukum karena hukum itu khilafiyah. Kebetulan ulun tidak bisa berhukum. Bisa berhukum. Nah inilah Bapak Ibu yang terjadi hilaf karena ulun melihat guru-guru kita di mata berhukum, guru Sinkatri berhukum, guru Sepupul dari berhukum, guru Khalid berhukum, guru Hakim berhukum, guru-guru rata-rata berhukum. Yang kali berhukum guru Syukri ya, guru Syukri berhukum, guru Makmun sama penting, guru Syukur hilang. Mudah-mudahan mereka sudah rahmat Allah. Kembali lagi Bapak Ibu, hati-hati terjadi perbedaan pendapat. Nah, apabila di dalam kitab fikih terjadi perbedaan pendapat, biasa. Karena ulama mazhab 4 yang diakui oleh dunia, diakui oleh ulama-ulama di dunia, sampai ulama-ulama setelahnya mengarang kitab. Imam Hanafi berguru dengan Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri berguru dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berguru dengan Rasulullah. Imam Maliki berguru dengan Abdullah bin Umar. Imam Malik. Abdullah bin Umar berguru dengan Rasulullah.
Imam Syafi'i berguru dengan Imam Maliki. Imam Maliki berguru dengan Imam Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru dengan Rasulullah. Imam Ahmad bin Hanbal berguru dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Maliki. Imam Maliki berguru dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru dengan Rasulullah. Mengaruh. Imam Bukhari berguru dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berguru dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Maliki. Imam Maliki berguru dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru dengan Rasulullah. Imam Muslim berguru dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari berguru dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berguru dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Maliki. Imam Maliki berguru dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru dengan Rasulullah. Imam Syafi'i mempelajari mazhab Hanafi dan Imam Syaibani. Imam Syafi'i mempelajari mazhab Maliki dan gurunya Imam Maliki. Imam Ahmad bin Hanbal gurunya Imam Syafi'i. Al-Qubur dari seluruh mazhab Imam Syafi'i. Ini penting bagi ibu. Imam Syafi'i itu menguasai semua mazhab. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Maliki, mazhab Maliki. Kenapa guru maka terjadi perbedaan pendapat antara para imam? Kasusnya berbeda di masa-masa mereka. Kasus yang terjadi pada mazhab Hanafi belum terjadi di mazhab Syafi'i. Kasus yang terjadi di mazhab Maliki belum terjadi di mazhab Hanafi. Kita ambil contoh kecil, contoh kecil. Sekarang ini tawaf aja pakai mobil. Tawaf. Sekarang tawaf pakai mobil. Jangan Tuhan ada tawaf pakai mobil. Ada. Sekarang ini paling atas Masjidil Haram disiapkan lintasan mobil tawaf. Urun naik ke atas. Melihat keadaan. Sekarang ini tawaf pakai mobil. Sa'i pakai eskalator, sa'i pakai kursi roda. Pertanyaan ada dari mana ini? Kenapa itu bisa terjadi? Sekarang banyak orang sakit kaki, lalu ambil berurat pakai mobil. Tapi yang lucunya, sakaluargaan yang sehat-sehat pakai mobil juga. Nah, ini masalahnya Bapak Ibu. Masalahnya ini itu disiapkan bagi yang kakinya bermasalah. Kaki yang bermasalah lalu bisa pakai kursi roda di tingkat kedua. Ada tukang ambil upah di tingkat kedua pakai kursi roda, di tingkat ketiga paling atas disiapkan lintasan pakai mobil. Mobilnya seperti mobil lapangan gulung. Di atas, paling atas. Siapa? Nah, pertanyaannya, kenapa disiapkan seperti itu? Perlu ditanyakan kepada mereka di sana. Apabila pakai kursi roda, maka kadang-kadang mukoib di sana orang Indonesia berapa? Untuk kursi roda tawaf dan sa'i itu 1.500.000. 1.500.000 mendorong tapi orang Indonesia belum tanyakan. Nah itu kursi roda. Kalau pakai mobil nah ini penting Pak Ibu. Itu orang darurat. Kalau ada darurat, berjalan. Nah ini yang terjadi. Bagaimana guru itu guru? Bawa terserah. Yang penting itu disiapkan bagi orang yang darurat. Kalau darurat, soalnya guru selama tidak darurat tidak bisa. Tapi orang wajib anak-anak kesan nggak ada guru.
Pesannya nggak ada. Bagi kami yang bermasalah disiapkan. Lihat agama kita luar biasa. Tapi kadang-kadang sudah disiapkan yang kakinya sehat. Pakai topsis, pakai topsis kena body kan kalau kena kepala orang. Kalau di mobil aman. Harus pakai kue yang darurat saja. Kata orang di sana, lala wahid kam hamsatu ashas, 5 orang. Hamsatu ashas, la wahid. Kalau 1 orang kami kada menarik, kami kada membawa. Cari. Nah, kalau di kelompok jamaah itu ada siapa yang sakit betis. Kita bergabung sekali tawaf 1 putaran sampai 7 putaran sekian realnya. Nah kita berempat mau hubungan. Nang ini nang anom nang di Indonesia main sepak bola lari di mall jadi 7 putaran sampai di situ pakai mobil capeknya kau banyak tuh di situ di rumah ini nyaman beribadah itu ada pernah. Nah tuh dia terjadi zaman kita, nggak terjadi zaman Imam Hambali, nggak terjadi zaman Imam Syafi'i, nggak terjadi pada zaman Imam Hanafi, nggak terjadi pada Imam Maliki. Bagaimana ulama kita sekarang menjelaskan ini? Ambil rumus kaidah usul fikih, ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan yang tidak bisa. Darurat. Orang itu nggak bisa lagi berdiri kakinya bermasalah. Karena dipaksa nanti dia sakit. Tidak bisa lagi gurih duduk, kaki apa pinggangnya bermasalah, berbaring. Bagaimana orang yang bisa berdiri tapi sembahyang duduk? Rukun sembahyangnya rusak. Karena di antara rukun sembahyang itu ada berdiri. Orang ini dipaksa berdiri bermasalah dia. Agama Islam punya solusi. Duduk nggak bisa guru, berbaring. Berbaring seperti telantang nggak bisa guru, miring. Nggak bisa bergerak lagi guru, pakai isyarat kelopak mata. Tidak bisa lagi guru pakai kelopak mata guru. Daya ingat tidak bisa lagi guru. Siapkan kelopak. Agama Allah, inna Allah inilah sebenarnya. Nah, kemudian itu di ilmu fikih ada terjadi perbedaan. Nanti kita bahas. Sebelum membahas masalah perbedaan di ilmu fikih, kita ke ilmu tauhid. Ada yang mengatakan Allah di arasy, ada yang mengatakan Allah tidak di arasy. Ini masalah Allah, berarti masalah keyakinan, bukan masalah hukum Allah. Kalau masalah hukum Allah itu fikih. Tapi kalau masalah berhubungan dengan keyakinan kepada Allah itu ilmu tauhid. Ada yang mengatakan Allah Ta'ala di arasy, ada yang mengatakan Allah Ta'ala tidak di arasy, ada yang mengatakan Allah Ta'ala di atas langit, ada yang mengatakan Allah Ta'ala bisa turun. Terjadi perbedaan keyakinan, maka disitulah muncul syirik dan kekafiran. Di mana ayat yang berbunyi Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, bermula Allah bersifat rahmat bersemayam di arasy. Dia memaham ayat pakai terjemahan. Sedangkan pembahasan Quran tidak bisa dipaham Quran itu pakai terjemahan, harus pakai tafsir. Di pesantren, di dunia pesantren ada tafsir. Darussalam belajar tafsir Jalalain, Darussalam belajar tafsir Marahul Labib. Kami di kampungan mengaji berduduk dengan ayah bersyukur belajar tafsir Baidowi. Kami duduk di hadapan guru syukri, kami belajar kitab tafsir Tanwir Nasbi tafsir Ibnu Abbas. Tafsir itu memahami maksud Al-Quran. Bukan Al-Quran dipahami pakai terjemahan. Lalu ada
ada yang mengatakan Allah Ta'ala di arasy, ada yang mengatakan Allah tidak di arasy. Di situ salah satu yang mengatakan itu ada yang syirik dan bisa membawa kepada kekafiran. Pertanyaan, ini masalah tauhid. Kalau Allah Ta'ala berada di arasy, sedangkan arasy itu diciptakan Allah, berarti sebelum ada arasy sudah ada Allah. Karena yang menciptakan arasy Allah. Kalau Allah bertempat di arasy, berarti Allah berpindah tempat. Karena sebelum diciptakan arasy, Allah belum di arasy. Setelah diciptakan arasy, baru Allah menempati arasy. Perpindahan dari sebelum diciptakan arasy, lalu Allah menempati arasy, syiriknya di situ. Karena perpindahan itu pasti berbeda. Setiap benda bertempat. Siapa yang mengatakan dan meyakini Allah Ta'ala di arasy, syirik dan membawa kepada kekafiran karena menyamakan kepada agama yang lain Tuhan yang berbeda. Bagaimana cara memahami ayat? Memahami ayat itu pakai tafsir. Ar-Rahman wa ala arsy istawa, bermula Allah bersifat rahman bersama di arasy. Kalimat bersama yang muncul dari istawa. Dalam tafsir istawa menguasai arasy di antara ciptaan Allah yang menunjukkan kebesaran Allah. Arasy dengan bumi berbeda. Lebih besar arasy daripada bumi. Bumi ini 7 lapis diurai jadi satu, masih besar arasy. Langit 7 lapis diurai jadi satu, masih besar arasy. Dalam tafsir, kalau kalian percaya, naik ke atas sana. Nah, itu keyakinan. Dalam bahasa Indonesia itu makna kiasan. Dalam bahasa Arab ayat itu majas. Artinya diterjemahkan seakan-akan Allah mirip dengan makhluk. Itu pasti kalimat majas. Dalam bahasa Indonesia kiasan. Kiasan tidak bisa diartikan sebenarnya. Malam tadi guru panjang tangan dipukuli di kampung kami. Pasti maling. Bukan panjang tangan dipukuli di kampung kami. Lalu ada yang bertanya, berapa meter panjangnya? Nah inilah beratnya Bapak Ibu. Mudah kita selamat dari keyakinan menyamakan Allah yang tahu. Nah makanya perbedaan fikih boleh, perbedaan tauhid tidak boleh. Nah di sini ada perbedaan dalam ilmu fikih. Ibnu Hajar di dalam tumpah air itu mensucikan jiwa. Air yang prosesnya secara alamiah. Nah, kita bahas minggu tadi. Air berbau lumpur, air berbau pakaian karena pakaian itu suci. Air berbau sekali dengan bau busuk. Air berbau kapur, bukan dimasuki kapur. Apalagi air berbau harum bau kumpah. Berbau. Air ini berbau. Air berbau makanan titik. Apa tuh? Pohon payah apa? Pohon rumbiala. Pohon apa namanya? Rumbia. Nah, air berbau itu. Air yang tertahan. Air yang tidak mengalir. Air yang lama tidak terpakai. Lalu air itu memunculkan aroma yang kurang enak kalau dicium hidung, tapi secara proses alamiah perubahannya itu, air itu kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Tuhfah, itu air mensucikan jiwa. Kenapa? Karena air yang dicampurkan kepadanya itu mensucikan. Maksudnya air yang bercampur, yang secara proses alamiah. Air kapur, berbau kapur, karena di situ mengandung banyak kapur. Nah, air lumpur, karena di situ banyak lumpur, berbau lumpur. Bahkan anak-anak mandian Bapak Ibu di situ, lumpur. Makanya di sebelah situ adanya udin berwudu. Berwudu dengan air yang bercampur lumpur, maka air itu tidak suci dan mensucikan.
bukan air lumpur. Maksudnya bukan air itu banyak lumpurnya, lalu hambur lumpur tadi. Bukan lumpur dijadikannya untuk berwudu, tapi air bercampur lumpur. Kalau lumpur dia berwudu berkumpul air keruh setelah hujan, keruh air itu. Tetap kata Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah, suci dan mensucikan. Oke. Terus Ibnu Hajar mensucikan, maka yaitu seperti air yang berubah dengan garam laut. Air di laut asin, tetap Bapak Ibu boleh salautan airnya, asin sampai mau mukanya seperti apa ya Bapak Ibu? Kalau berwudu air laut seperti apa? Seperti ada kasar-kasar kayak itu, mata padi tinggi. Nah, maka sahlah berwudu dengan air laut. Umur asin silahkan sok, karena air laut memang mengandung garam. Nah, kemudian dan hasil kata Syekh Ramli memang terjadi perbedaan pendapat. Bagaimana Syekh Ramli di dalam Nihayah, kitab Nihayatul Muhtaj, 5 jilid bukunya, 5 jilid kitab Nihayah, 4 jilid kitab Tuhfah. Ini kitab kelas tinggi semua kalau pembahasan fikih. 4 jilid kitab Tuhfah karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. 5 jilid kitab Nihayatul Muhtaj karangan Imam Rawi. Pulau besar. Air itu tiada mensucikan, kata Imam Rawi. Kenapa? Karena ia berubah dengan mukhalif. Mukhalif apa arti mukhalif malam? Mukhalif itu sulit dipisah. Kalau mujarwir bisa mukhalif. Karena jar Imam Ramli sudah berubah. Nah, Imam Ramli itu kepada berubah Imam Ramli. Apabila air itu berubah dari asal menjadi air lumpur, berarti bukan air lagi. Kadang mau lagi air, bukan air mutlak lagi. Itu kata Imam Ramli. Itu air tidak bisa mensucikan. Kita teruskan dulu. Yang terkaya air itu daripadanya sulit air itu dipisah karena sudah mukhalif bercampur dengan lumpur sama keruh. Namanya air lumpur, menjadi lumpur. Namanya air campur, kan bukan air mutlak sebenarnya. Terus yakni tiada sukar memeliharakan akan dia daripadanya. Maksudnya itu Pak Ibu, tiada sukar itu memeliharakan daripadanya. Mukhalif itu kan sulit. Tiada sukar, awal aja sebenarnya dipisah dulu menjadi orang belajar atau ditandakan dahulu. Apa tuh? Ditandangkan. Nah, jar Imam Ramli awal aja sebenarnya walaupun mukhalif masih bisa diendapkan dulu baru dipakai. Kalau Ibnu Hajar langsung pakai karena proses alamiah dan yang mencampur itu adalah suci juga. Nah, dua pendapat ini bagaimana cara menyikapinya? Ada dalam kitab Taqriratus Sajidah. Belum membacakan. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara ulama ini bagaimana cara menyikapinya? Supaya kita yang hadir jangan mengalami kebingungan perbedaan mazhab itu Bapak Ibu. Nah, walamma kanal mazhabu qattama tahqiqatuhu ala yadain Nawawi war-Rafi wastaqarrat baqiyatu mabahithi ala yadi Ibnu Hajar war-Ramli faqadir tabul ulama'ul mutaakhirun kutubahu fil fatwa faman tabaqa
qala Syaikhan An-Nawawi wa Rafi bahwa al-muhtar. Apabila terjadi kesepakatan antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, itu pendapat muhtamad yang terkuat. Pendapat yang terkuat. Kemudian wa mattafaqa wa in ikhtalafa, apabila terjadi perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, quddiman Nawawi, utamakan, amalkan pendapat Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i terjadi perbedaan pendapat. Apabila terjadi kesepakatan, itu pendapat yang paling kuat. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, quddiman Nawawi, unggulkan pendapat Imam Nawawi. Artinya kalau terjadi perbedaan pendapat dalam ilmu fikih, jangan sembarangan mengambil pendapat. Ada aturan pendapat yang mana diambil. Contoh, ini dokter spesialis, ini dokter umum, terjadi perbedaan pendapat di perusahaan. Kira-kira pendapatnya mana dia? 100 ulama mengatakan jembatan ini tidak kuat. 10 insinyur mengatakan jembatan ini kuat. Berarti apa? 10 ulama mengatakan ulun itu tidak dilakukan. 10 ulama maksudnya lah. 10 ulama mengatakan ulun itu sunat untuk dilakukan. 10 insinyur, 100 insinyur ulun itu bisa. Dia sudah tahu cara-caranya itu. Siapa yang terunggul dari seluruh pendapat tadi? Di dalam kitab fikih Nawawi dengan Rafi'i terjadi perbedaan pendapat. Ambil pendapat Nawawi. Terus, wa mattafaqa alaihi Ibnu Hajar wa Ramli minal masail allati lam yabhasha min qabliha bahwal mu'tamad. Apabila terjadi kesepakatan pendapat antara Ibnu Hajar dengan Imam Ramli, maka itu pendapat yang kuat. Wa in ikhtalafa, apabila terjadi perbedaan pendapat Pak Ahlul Hijaz, daerah Timur Tengah, wa Hadramaut, termasuk di sekitarnya, termasuk di Asia Tenggara, yuqaddimu Ibnu Hajar, ambil pendapat Ibnu Hajar yang kuat. Wa Syam, negara Syam, termasuk Syria, wa Misr, di Mesir, itu mereka pendapat Imam Ramli. Berarti kalau terjadi perbedaan pendapat antara Ibnu Hajar dengan Imam Ramli, yang terkuat Imam Ibnu Hajar. Berarti dalam kitab fikih yang kita baca di kitab Baitul Kalam Bayam ini, kalau air itu bercampur lumpur, bercampur keruh, langsung berwudu pada tempat. Nah ini nampaknya yang kita pakai. Kalau Imam Ramli ditandakakan dulu, diledakkan dulu. Kira-kira mengadapkannya berapa menit? Kira-kira sempat Nabi yang berjemaah. Nih ada bulan video adil. Itu mau obati bayinya itu berapa jam? Jadi supaya jernih berapa jam? Ada nih bulan video adil berapa jam? Berapa? Oh, 6 jam. Setengah jam. Oh, setengah jam. Berarti menunggu setengah jam dulu kalau mau rapi. Ulun ikut Ibnu Hajar aja ada di nomor dari perempuan. Nah, berarti bentuk harum di sungai itu langsung dulu di bawah bapak. Kurang tinajer kita tuh. Hendak aku ingin banyak keringat. Jadi orang apa apinya pada ulang ikut Imam Ramli. Nah, bagi kedua imam ini terjadi perbedaan pendapat tidak masalah, tapi yang terkuat ikuti Imam Ibnu. Nah, itulah cara memahami. Insya Allah kita sambung kembali pada pertemuan selanjutnya. Kemudian kita sehat panjang umur, kabul hajat semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم ارزقنا صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم